Di sebuah hutan yang lebat dan jauh dari peradaban manusia, terdapat sebuah kerajaan alam yang penuh kehidupan. Pohon-pohon menjulang tinggi, membentuk kanopi hijau yang meneduhkan. Di antara rimbunnya pepohonan dan derasnya aliran sungai, hiduplah seekor anak harimau bernama Si Belang. Hutan ini adalah rumah yang tenang dan damai bagi para penghuninya. Burung-burung berkicau riang, kijang-kijang melompat dengan lincah, dan air sungai mengalir dengan tenang, memberikan kehidupan bagi semua yang tinggal di sana. Si Belang lahir dari pasangan harimau yang gagah. Induknya bernama Rimba, seekor harimau betina yang penuh kasih sayang, dan keberanian ayahnya bernama Guntur, harimau jantan yang kuat dan bijaksana. Sejak kecil, Si Belang tumbuh menjadi anak harimau yang lincah dan penuh rasa ingin tahu. Mereka hidup bahagia di dalam hutan yang penuh dengan kehidupan. Setiap hari adalah petualangan baru bagi Si Belang yang tak pernah lelah menjelajahi dunia sekitarnya. Si Belang sering bermain bersama saudara-saudaranya, belajar berburu dan berlari-lari di antara pepohonan. Kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan dan rasa aman karena mereka tahu bahwa hutan adalah rumah yang melindungi mereka dari bahaya. Namun, kebahagiaan di hutan itu tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, ketika Si Belang sedang bermain di tepi sungai, ia mendengar suara gaduh yang asing. Ternyata, suara itu berasal dari sekelompok pemburu yang memasuki hutan dengan senjata lengkap. Mereka datang dengan niat jahat, ingin menangkap harimau dan menjualnya demi keuntungan besar. Pemburu-pemburu itu tidak peduli dengan keharmonisan hutan atau kehidupan para penghuninya. Mereka hanya melihat hutan sebagai sumber keuntungan dan harimau sebagai trofi berharga. Induk dan ayah Si Belang segera berlari untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Rimba dan Guntur berusaha sekuat tenaga melindungi Si Belang dan saudara-saudaranya. Suara tembakan menggema di seluruh hutan, menambah ketegangan meskipun mereka berjuang dengan gigih. Jumlah pemburu yang banyak membuat situasi semakin sulit dalam keheningan yang mencekam. Suara langkah-langkah kaki berat pemburu semakin mendekat. Rimba dan Guntur mencoba mengalihkan perhatian pemburu agar anak-anak mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, di tengah kekacauan itu, Si Belang terpisah dari keluarganya. Dalam kekacauan itu, Si Belang terpisah dari induk dan ayahnya. Ketakutan dan kebingungan melanda dirinya. Ia berlari sejauh mungkin ke dalam hutan, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Namun, dalam pelarian itu, ia terluka di kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak lebih jauh. Si Belang pun terjebak di tengah hutan sendirian, tanpa keluarga yang melindunginya. Kesendirian dan rasa sakit membuatnya merasa sangat lemah dan tak berdaya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Si Belang meringkuk di balik semak-semak, mencoba menyembunyikan dirinya dari ancaman yang ada di luar sana. Ia merindukan pelukan hangat induknya dan suara menenangkan dari ayahnya. Hutan yang biasanya menjadi tempat bermain yang menyenangkan kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Malam itu, Si Belang berbaring lemah di bawah pohon besar, meringkuk ketakutan di bawah kanopi dedaunan. Hujan turun dengan deras, menambah dinginnya malam yang kelam. Kilat menyambar di kejauhan, memperlihatkan sekilas bayangan Si Belang yang gemetar dalam keheningan malam. Si Belang hanya bisa berharap dan berdoa agar keajaiban datang untuk menyelamatkannya. Hatinya kerinduan akan keluarganya. Suara gemuruh petir dan rintik hujan yang jatuh di atas daun-daun menciptakan irama yang mencekam. Si Belang yang biasanya tidur nyenyak di samping induk dan ayahnya kini terpaksa menghadapi malam yang gelap dan dingin sendirian. Rasa lapar dan dingin semakin memperparah kondisinya, membuatnya semakin lemah dan tak berdaya. Pagi harinya, Si Belang terbangun dengan rasa lapar yang luar biasa. Matahari pagi yang seharusnya membawa harapan, kini terasa menyilaukan dan menyakitkan. Ia berjalan tertatih-tatih mencari makanan, mengandalkan insting alamiahnya. Namun, dengan kondisi tubuh yang lemah, ia tidak mampu berburu atau menemukan makanan yang cukup. Hari demi hari berlalu, dan Si Belang semakin kurus dan lemah. Hanya keberuntungan yang bisa menyelamatkannya dari nasib buruk ini.
Setiap langkah terasa berat dan menyakitkan. Si belang berusaha mencari air dan makanan kecil yang mungkin tersisa di hutan. Tetapi keberuntungan tidak berpihak padanya. Ia mulai kehilangan tenaga dan harapan. Merasa bahwa hidupnya mungkin akan berakhir di hutan yang sunyi ini. Pada suatu pagi yang cerah, ketika si belang hampir kehilangan harapan, datanglah seorang pria tua bernama Pak Danu. Pak Danu adalah seorang penjelajah dan pecinta alam sejati dengan wajah ramah dan hati yang penuh kasih. Ia sering berjalan-jalan di hutan, mengamati keindahan alam dan menjaga keseimbangannya. Saat itu, langkahnya terhenti ketika ia menemukan si belang yang terluka dan kelaparan. Pak Danu melihat si belang yang terkulai lemah di bawah pohon, nalurinya sebagai pecinta alam membuatnya segera bertindak. Ia tahu bahwa harimau kecil ini membutuhkan pertolongan segera. Tanpa ragu, Pak Danu merawat dan memberikan makanan kepada si belang. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka si belang dan memberinya perlindungan. Pak Danu tahu bahwa si belang membutuhkan lebih dari sekedar makanan. Ia butuh tempat yang aman untuk pulih. Maka, Pak Danu membawa si belang ke sebuah suaka marga satwa yang dikelola oleh para pecinta hewan. Pak Danu merawat si belang dengan penuh kesabaran. Setiap hari, ia memastikan bahwa si belang mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Perlahan-lahan, si belang mulai merasa lebih baik dan mulai mempercayai Pak Danu. Ia merasa aman di dekat pria tua yang penuh kasih sayang ini. Di sana, si belang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para petugas suaka marga satwa. Mereka memberikan perawatan medis yang dibutuhkan dan memastikan si belang mendapatkan makanan yang cukup. Hari demi hari, si belang mulai pulih dari lukanya. Tubuhnya yang dulu kurus dan lemah kini mulai kembali kuat. Petugas suaka dengan sabar dan penuh perhatian menjaga kesehatan dan kesejahteraan si belang. Mereka mengajarinya cara berburu lagi, bermain, dan berinteraksi dengan harimau lain di suaka tersebut. Si belang juga bertemu dengan teman-teman baru di suaka marga satwa, harimau-harimau lain yang diselamatkan dari berbagai kondisi buruk. Bersama mereka, si belang belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia mulai bermain, berburu, dan berlari-lari di antara pohon-pohon. Merasakan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Meskipun lingkungan barunya berbeda dari hutan tempat ia dilahirkan, si belang menemukan bahwa tempat ini juga penuh dengan cinta dan keamanan. Si belang kini hidup bahagia di suaka marga satwa bersama teman-teman barunya. Setiap hari adalah petualangan baru di mana ia bisa bermain, belajar, dan berinteraksi dengan harimau lain. Kehidupan si belang berubah total dari masa-masa penuh penderitaan menjadi hari-hari yang penuh harapan. Di suaka marga satwa, si belang belajar banyak hal. Ia belajar tentang pentingnya kebersamaan, kekuatan kasih sayang, dan keberanian untuk terus berjuang meski dalam kondisi sulit. Si belang menemukan bahwa cinta dan perhatian dari orang-orang baik bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Inilah kisah si belang, anak harimau yang malang, yang melalui segala kesulitan dan menemukan harapan di tengah kegelapan. Keberanian, kasih sayang, dan harapan selalu ada, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Di suaka marga satwa, si belang menemukan bahwa ia tidak sendirian. Ada banyak hati yang peduli dan siap memberikan cinta dan perlindungan. Si belang akhirnya bisa tidur nyenyak di bawah naungan pohon, merasakan kenyamanan dan keamanan yang dulu sempat hilang. Masa depan si belang kini penuh dengan harapan. Ia dan teman-temannya hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Mereka bebas berlari, berburu, dan menikmati keindahan alam tanpa takut akan ancaman dari pemburu. Suaka marga satwa menjadi rumah baru yang penuh dengan keajaiban dan cinta. Si belang yang dulu hanya bisa bermimpi tentang masa depan yang cerah, kini hidup dalam kenyataan yang indah. Ia mengerti bahwa di dunia ini masih ada banyak orang baik yang peduli dan siap membantu hewan-hewan yang membutuhkan. Kisah si belang adalah pengingat bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Meskipun hidup penuh dengan tantangan, selalu ada harapan di akhir perjalanan. Keberanian dan kebaikan hati bisa mengubah nasib siapapun, bahkan seekor anak harimau yang malang.
Ingatlah, di balik setiap kesulitan, pasti ada harapan yang menanti untuk ditemukan. Mari kita semua berusaha menjaga dan melindungi alam beserta isinya, agar kehidupan yang indah ini bisa terus berlanjut dan dinikmati oleh generasi mendatang. Dan begitulah, kehidupan di hutan kembali, tenang si belang, harimau kecil yang malang, akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa merasakan cinta dan perlindungan. Cerita ini adalah bukti bahwa kebaikan selalu ada dan dengan hati yang penuh kasih, kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua makhluk hidup. Terima kasih telah mendengarkan kisah si belang. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu menyayangi dan melindungi alam serta hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.